Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsana, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial. Sekarang mari kita membahas kitchen set bawah. Bagaimana cara membuat kitchen set bawah yang sudah ada temboknya? Let's go, mari segera kita bahas. Bismillah. Untuk kitchen set yang sudah ada temboknya atau beton dapurnya, saya cukup memotong multiplex tebal 12 mm dengan lebar 5 cm. Sistem rangka kita di sini memakai lebar 5 cm, dan nanti saya bikin kedalaman. Setelah kita ukur kedalamannya, biasanya beton itu 60, saya bikin kitchen setnya lebarnya 50, sisakan 10 cm. Dan untuk samping-sampingnya, karena di sini 180 cm saya ukur di lokasi, kurangi masing-masing itu 2 cm, maka nanti sistem sorong dari kitchen set kita itu gampang masuknya dan sana. Jadi kurangilah ukuran itu masing-masing 2 cm, dan untuk kedalaman cukup Anda bikin 50 cm saja, dan bikin sekat sesuai yang Anda inginkan. Pembatasnya seperti ini, bikin atas dan bawah. Nanti akan kita bikin tapaknya. Dan juga kalau ada kitchen set yang kecil seperti ini, kita bikin juga rangkanya yang kecil. Dan juga ada kitchen set khusus kusen saja, karena ada sink yang ada pipa di bawahnya, maka tidak mungkin kita bikin box, maka kita bikin juga kitchen itu hanya kusen, dan sesuaikan ukuran dengan dunsana bikin sendiri. Untuk pelapis topping dan tapak tadi, pelapis pertama saya lapis dengan multiplex tebal 4 mm, maka saya potong tebal 4 mm ini sesuaikan dengan ukuran rangka tadi. Rangka tadi adalah 50 cm, kita lebihkan sekitar 51, kita potong karena nanti sisanya akan kita trimmer. Setelah pelapisan rangka atas dan tapak, potong-potonglah rangka untuk mempertinggi bagian tapak, karena tapak itu harus kita tinggikan sehingga dia lebih proporsional letaknya, jadi tidak harus mepet dengan lantai. Maka tapak ini harus kita tinggikan setebal 5 cm, cukup lapis seperti ini dan sana. Untuk kitchen bawah yang lebih kecil juga sama, kita tambah tapaknya setinggi 5 cm. Setelah tapak dan topping ready, kita lapis dengan melaminto tebal 4 mm. Setelah itu kita rangka seperti ini dunsana. Bagian topping yang tebal 2 cm jadinya, dan bagian tapak yang 5 cm, dan kita kasih sekat-sekat yang kita paku dan kita sekrup. Begitupun yang kecil kita bikin seperti ini.
tingginya itu adalah setinggi beton yang ada di dapur, tetapi kurangi 2 cm ya. Jadi ukuran yang kita bikin ini dari beton dapur tersebut kurangi 2 cm supaya aman kita memasukkan pada beton dapur tersebut. Sedangkan yang lagi dilapis sekarang ini adalah pembatas antara kitchen set kiri dan kanan, atau pertemuan kitchen kiri dan kanan yang lebarnya dilebihkan 4 cm yang kita taruh seperti ini. Ini pertemuan antara kitchen kiri dan kanan, ada tutupnya, kita bikin seperti itu di sana. Sekat pembatas antara kitchen kiri dan kanan ini kita lebihkan 4 cm. Yang tadi kita bikin 50, ini kita bikin lebarnya 54 supaya letak pintu kita tidak beradu antara kitchen kiri dan kanan. Dan beginilah ruangan tampak dari dalam. Dan setelah itu tutuplah dinding di belakang. Saya menggunakan melaminto tebal 4 mm. Saya paku dengan klip gun ya, jangan dengan paku lurus, paku TPU. Setelah paku TPU kita pakukan ke semua bagian sekat-sekat atau box yang telah kita bikin, bikinlah kanvas di belakangnya supaya menguatkan bagian dinding belakang tersebut. Kanvas dinding belakang ini tidak perlu lebar-lebar dan juga tidak perlu tebal, cukup dengan multiplex tebal 8, karena di bagian kitchen bawah ini kita tidak ada instalasi kabel yang kita sembunyikan, tidak seperti kitchen set bagian atas. Dan inilah hasilnya setelah kita kanvas. Dan berikut inilah aduan yang saya bilang tadi, aduannya seperti ini. Jadi ruang kiri dan kanan itu tidak tertutup oleh kitchen kiri. Dan ini saya sudah bikin les ya, ini lebar 5 cm, jorokkan ke depan. Bikin les ini untuk tahanan pada bibir tembok, lebih kurang lesnya seperti ini di sana. Gunakan multiplex tebal 12 dengan lebar 5 cm, kita bikin seperti ini. Jadi untuk keamanan kita setelah memasukkannya ke dalam beton, itu akan dihambat oleh bibir les seperti itu. Berikut kita juga sudah bikin rangka kitchen tanpa box yang disebut hanya kusen saja, karena bagian ini terletak pada bagian bawah sink. Jadi cukup bagian tersebut tanpa box dan hanya kusen saja. Lebih kurang detailnya seperti ini kita lapis, dan juga pakai les seperti pada kitchen yang ada box tadi. Dan les-lesnya itu kita lapis semuanya menggunakan HPL berwarna putih. Lebih kurang seperti ini penampilannya di sana. Dan semua les-les tersebut kita lapis dengan HPL berwarna putih. Cara melapis mungkin sudah banyak sekali sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya. Silahkan flashback video-video saya, sudah banyak sekali video bikin ini secara detail saya bikin. Flashback video-video saya ya di sana. Jadi semua box dan rangka sudah selesai, kita hanya tinggal lapis semuanya untuk kitchen bawah seperti ini di sana. Jangan salah potong dan jangan sampai luput melapis semua bagian kitchen set yang kelihatan untuk kita lapis semua dengan HPL.
Setelah semua pelapisan selesai, kita kerjakan bagian laci. Laci kita sesuaikan dengan ruangan yang telah kita bikin di sekat-sekat. Cara bikin laci yang detail silahkan flashback video-video saya. Sudah saya bahas semuanya, cara bikin laci, memasang rel laci, dan cara mengukur serta menentukan ukuran laci. Dan ini tidak kita bahas di sini karena videonya nanti terlalu panjang. Dan itu sesuaikan dengan kitchen yang telah kita bikin seperti itu dun sana. Begitupun pintu-pintu sudah saya bahas cara membikinnya. Kalau kita bahas di sini nanti terlalu lama videonya. Nanti kita bikin video secara detail juga selain video-video saya yang lama. Nanti kita bahas ya dun sana, atau dun sana bisa melihat video-video saya sebelumnya, cara menentukan ukuran pintu, cara menentukan bagian pintu dan membuat pintu tersebut. Silahkan flashback video-video saya yang telah saya bikin sekitar 800 video. Kuncinya dalam membuat pintu, Anda mencucinya terakhir sesuaikan dengan ukuran sekat pada kabinet yang telah Anda bikin. Barulah dia benar-benar lurus dan sama dengan kabinet yang telah kita bikin. Setelah itu baru lapis bagian edging, dan setelah itu semua barulah Anda memasang engsel. Bor dulu dengan mata bor 35 mm. Kebetulan saya memakai engsel sendok 35 mm, tipe lurus dan tipe semi bengkok dengan semi atau slow motion dengan hidrolik ya. Setelah semua engsel selesai, setelah pintu pada bagian kabinetnya, caranya cukup mudah, hanya menyekupkan seperti itu, tapi jangan lupa setelannya. Setelan kelurusannya juga sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Bagaimana menyetel pintu sama dan imbang antara kiri dan kanan, dan bagaimana dia harus lurus sudah saya bahas. Oke dan sana, mari kita pasang di lokasi ini bagian kitchen set yang hanya kusen karena ada sink di atasnya. Jadi itu hanya pintu, dan bagian-bagian tadi sudah kita sorong pada bagian kiri dan kanan. Inilah model kitchen set yang telah melekat pada beton dari dapur owner yang telah kita bikin. Alhamdulillah ini telah selesai. Ini laci yang bagian atasnya itu adalah letak sendok dan letak pisau, dan ini lacinya ada 3. Di sini ada untuk letak gas, dan di bagian sebelah letak gas ini adalah pintu dengan ruangan pertemuan antara kitchen set tadi, dan ini adalah rak piring, dan paling ujung adalah bagian dari kusennya saja yang di bawah sink. Oke dan sana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.